sore. Kita hitung. Sawit di pohon sawit seperti ini, kemudian biasanya kan sepanjang itu kita taburkan Pak, kita muterkan. Muter ya, kita muter. Nah, ketika kita muter kita tahu bahwa pupuk itu menguap 15 hari. Ditangkap dan tidak tergantung pada pH tanah. Jadi ada penguapan, ada penyerapan Pak pupuk itu. Nah, jika terjadi penyerapan, otomatis dia akan dimakan oleh tanaman. Dan biasanya ini cara pakainya kalau seluruh 3 bulan sekali. Loh, biasanya kan pupuk dipupuk setahun sekali, boleh tahun sekali. Cuman kalau tanya ke kami intervalnya 3 bulan sekali ditanam makan. Karena tanaman itu butuh makan pagi, siang, sore. Siang butuh karbon, malam butuh oksigen. Berarti butuh makannya tiap hari Pak. Jangan sampai kita menunggu-nunggu, tanaman menunggu-nunggu kita memberi makan, tapi kita lupa nggak memberi makan. Kan nggak mungkin tanaman jalan ke sana kemari cari makan sendiri. Kita yang menanam harus bertanggung jawab, itu kan memberi makan yang terbaik, yang disukai tanaman. Dan tentunya seluruh list ini memang ditanam 3 bulan sekali, meskipun cara mungkin ada yang kita lihat cara pakainya yang lain menggunakan ditabur, tapi kita lihat pupuk menguap 15 hari, tidak tergantung pH tanah. Jika ditaburkan 6 kilo, misal 6 kilogram, yakin diserap semua, karena 15 hari itu pasti menguap Pak. Nah, jika terjadi penguapan berarti tidak diserap, berarti hilang. Nggak mungkin diganti sama yang jualan Pak. Pupuknya hilang, menguap terus minta ganti, nggak ada. Gitu kan? Nah, kita tanam tujuannya apa? Memberi makanan, kamu sawit tanaman, tak kasih makanan prasmanan di sebelahmu, yaitu berisi sate, gulai, pecel, dan lain sebagainya. Kalau kamu butuh, silahkan ambil yang kamu sukai. Kira-kira seperti itu, selama 3 bulan ke depan. Nah nanti jika setelah itu kamu butuh, tak sediakan lagi selama 3 bulan ke depan. Artinya kita mencukupi makanan setiap harinya untuk tanaman. Jika kita mencukupi itu, insya Allah kita akan memberi 3 fungsi Pak. Fungsi akar, fungsi batang, fungsi daun. Nah, fungsi jika diperbaiki dengan baik, insya Allah tanaman akan memberi yang terbaik untuk kita. Jadi cara pakainya ditanam sejengkal saja, 3 bulan sekali. Kalau kita menghitung Pak, mungkin beberapa aturan dipupuk Pak, biasanya kami dipupuk setahun 2 kali, 6 bulan sekali. Ditabur atau digarap mati atau di sekitaran itu dengan radius berapa? Dengan pupuk rata-rata 3-4 kilo. Tapi kita melihat Pak, maaf, pupuk saat ini harganya naik. Kemarin saya ketemu Pak orang Bintaro, dia omset besar per tahun distribusi karena dia megang besar banyak vendor distribusi, omsetnya sampai 48 triliun per tahun omset pupuknya saja penjualannya. Tak tanya Bu, katanya pupuknya enggak lah, enggak naik, cuman berubah harga. Enggak naik katanya, cuman berubah harga. Apalagi yang harga saat ini sudah nggak masuk akal Pak. Jika pupuk ditabur, maaf, biaya kos kita menghitung, karena kita harus pinter-pinter jeli menghitung. Teknologi pertanian adalah menekan biaya kos, meningkatkan hasilnya. Kalau toh hasilnya sama, kita hitung biaya kosnya. Hasilnya sama, tapi kosnya kita hitung. Dan insya Allah seluruh rilis ini memberi dampak luar biasa, karena seluruh rilis ini itu dampaknya kita memperbaiki 3 fungsi, fungsi akar, fungsi batang, fungsi daun. Dan kita punya narasi Pak, dampaknya kita buah di luar musim, buah di luar musim. Saya Pak punya tanaman alpukat, bikin sedih. Sedihnya kenapa? Nggak banyak tanamannya. Yang bikin sedih Pak, 3 bulan sekali panen Pak. Yang bikin nggak enak lagi menurut tangga saya bertahun-tahun nggak pernah buah. Saya 3 bulan sekali panen karena berbuah di luar musim. Contohnya apa? Kita simpel. Bagi mungkin orang Jambi atau yang tahu. Jika di Jambi ini nggak musim durian, ada durian nggak di pinggir jalan? Nggak ada kan? Di mall ada nggak? Yang bilang nggak ada nggak pernah ke mall. Mall ada. Ada. Dan itu dari mana? Dari Thailand, montong. Karena Thailand sudah menggunakan teknologi buah di luar musim. Menariknya. Dan seluruh rilis ini insya Allah Pak, pertama dan satu-satunya di dunia saat ini milik Korea. Tapi jangan
saya dulu, buktikan dulu, tanaman yang berbicara nanti. Kalau saya ngomong salah lagi. Jadi kita tuh memang dampaknya apa? Dampaknya buah di luar musim. Contohnya apa? Karena kita mengambil ketika tetangga nggak panen, kita panen hasilnya gimana? Mahal nggak? Mahal, harganya naik. Menantikan ketika yang lain nggak ada, kita ada, harganya pasti naik. Gitu, artinya dampaknya buah di luar musim. Bahkan kemarin ada testimoni banyak, Pak, tapi saya dapat komplain Pak kemarin. Ada beberapa telepon saya gara-gara nonton di YouTube. Gara-gara rilis durian saya 1 bulan langsung berbuah. Wah, coba. Dicoba, tiba-tiba yang mengedukasi juga saya salahkan. Gimana ini? Karena saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Tapi mitra iklan saking semangatnya 1 bulan langsung berbuah gara-gara buah. Penasaran bapaknya, saya ditelepon Pak, dimarah-marahin. Kok katanya duriannya itu di iklan 1 bulan sudah berbuah, saya nanam 2 saset di buah 7 bulan kok baru berbuah. Oh iya, saya minta maaf Bapak, kayak gitu kan. Saya minta maaf Bapak, oh ini nggak bener nih, bla bla. Pak, boleh tak tanya? Boleh, silakan. Pak, durian Bapak sebelumnya berapa lama nggak berbuah? 8 tahun nggak berbuah. Lah ya Pak, 8 tahun nggak berbuah, sabar, 7 bulan kok nggak sabar. 8 tahun nggak berbuah, sabar, nunggu 7 bulan kok nggak sabar. Kan proses. Jika tanaman sakit, seharusnya kita obati dulu. Harus menyesuaikan, karena simbiosis mutualisme Pak, sama rantai. Apa yang kita tanam kita makan, apa yang kita ini hewan pun sama. Dan kembali lagi Pak, fotosintesa ini bisa untuk ternak, bukan cuma untuk tanaman saja, ini juga untuk unggas nggak apa-apa. 1 saset ini 1 gramnya dilarutkan ke 9 liter, diminumkan. Kalau perlu ke arwana yang paling mahal Pak, yang harganya ratusan juta, nggak apa-apa. Kalau mati digoreng, kapan lagi makan ikan mahal? Aman, nggak apa-apa. Jadi saya coba juga yang paling ekstrim, bahkan kemarin di puyuh itu punya katarak, matanya itu memerah. Kalau itu nggak mungkin dia mau bertelur. Yang puyuh aja, indikasi yang paling susah aja kita atasi. Yang lain, ini kalau pakai fotosintesa, sekarang ada yang ecofit juga ada. Boleh, silakan menggunakan fotosintesa. 1 gram ini dicampurkan ke air 1 liter, 9 liter, kemudian diminumkan. Bebek itu Pak, kalau pakai itu bunyinya wek-wek Pak. Ayam juga bulet-bulet, tapi apapun itu bisa dibuktikan dulu. Karena kita memang pupuk kita ini bicara bukan organik dan kimia, tapi teknologi hadir untuk memberi yang terbaik. Dulu pakainya surat menyurat, sekarang pakai WhatsApp, bisa video call. Jadi semua teknologi dihadirkan untuk memudahkan kita semuanya. Teknologi pertanian pun ada untuk memudahkan kita. Jadi memang kita bicara teknologi, bukan kimia dan organik. Bahan kita dari bahan-bahan organik yang kita proses. Kalau proses pasti kimia, proses kimia. Jadi ini juga bisa untuk unggas dan ini. Hidroponik pun bisa. Hidroponik berarti kan ada hidroponik, bahkan aquaponik. Kolam ikan salurkan ke ini 1 saset ini. Jika tanamannya tanaman sayur, 1 saset ini untuk tampungan airnya 300 liter air. Jika hidroponik boleh. Nah Pak, kami pengen tambahkan COVID, boleh. Dalam 1 saset ini jadikan 4 sampai 5 tangki ukuran 20 liter. Dalam 1 liter tambahkan 2 kg kompos jika ayam. Jika sapi itu 5 kg, karena tidak perlu pakai bertonton Pak. Cukup, karena saya sampaikan tadi, tanaman makan dari uraian pupuk kandang airnya. Jadi 1 saset ini jadi 80 liter atau 100 liter dibagi ke 5 tangki, tambahkan 2 kg jika kompos ayam, OH ayam, 5 kg jika sapi. Ke tangkinya disaring, kemudian disemprot maupun dikocok. Gitu Pak. Jika untuk sawit pengen hasil jos, kalau sawit pengen hasil jos, ini bukti punya Pak Jafar. Pak Jafar itu arah mana? Saya lupa, pernah kita cuma daerahnya lupa. Masuk dalam. Dia punya 70 hektar. Dicoba waktu itu, waktu saya ngisi di GSS, ketemu di GSS, saya diskusi. Aku pengen hasil yang terbaik. Sawit saya rusak, bunga jantan semua. Ada beberapa bunga jantan. Dan saat ini terbukti Pak, bunga jantan jadi betina. Jadi berbuah, betul-betul berbuah. Banyak sekali. Dan kenapa baik buah jantan? Karena tidak cukup nutrisinya. Di luar dari bicara bibit Pak, kalau bibit bicara rekayasa genetika,
Jadi bibit itu bicara bagaimana memuliakan. Bibit adalah tanaman yang kita muliakan selayaknya sultan sehingga layak jadi benih, layak jadi bibit. Tapi ketika kita kalau tanaman itu diperlakukan selayaknya sultan, tentunya dia juga akan layak jadi benih. Tapi ada teknisnya ada banyak. Nah, tentunya kenapa tanaman sawit trek? Trek itu berarti tidak berbuah atau menahan buah, karena sawit itu hamil 18 bulan, minumnya air per hari 18 sampai 20 liter, butuh makan tiap hari, pagi, siang, malam, kan gitu Pak. Nah, kenapa trek? Karena kurang air dan kurang nutrisi. Cukup air tidak cukup nutrisi menjadikan trek. Jika cukup air cukup nutrisi berarti tidak menjadikan trek. Gitu. Kenapa trek? Ibaratnya gini. Trek adalah masa pembuahan yang gagal. Bunga jalan adalah masa pembuahan yang gagal juga. Logika simpelnya saja. Kita berlari maraton 10 kilo. Di 3 sampai 4 kilo kita haus dan lapar, nggak ada makanan, tumbang nggak? Nggak sampai finish. Itulah yang terjadi. Karena tidak ada pembuahan. Fotosintesis tidak mengisi pada bobotnya untuk mengisi kalium di dalamnya. Jadi ada proses-proses itu. Nah, dan alhamdulillah terbukti saat ini trek kita mengurangi trek jauh. Kemudian bunga jantan jadi betina. Dan kemarin saya sampaikan Pak Jafar tadi pengennya hasil maksimal. Memang ada mix. Mau Bapak nggak apa-apa. Satu tanaman pokok ditanam seluruh 3 bulan sekali, dikocor fotosintesa 4 liter. Jadi ini ke 100 liter atau 80 liter, satu tanaman dikasih 4 liter. Itu dilakukan 3 bulan sekali. Di awal dia melakukan 1 bulan, tapi jangan ditiru Pak, kasihan yang panen. Beratnya kemarin laporan 90, 105, minim 45, 50, gede-gede. Yang paling sampai ke keluar. Kombinasi sama fotosintesis. Orang itu aja Pak Haji nggak bisa ngangkat. Buktikan dulu. Ya memang kita nggak mau bicara jualan kita. Buktikan dulu. Jadi yang terjadi di Jambi, karena Seminar Indonesia Jambi sangat begitu beda, karena kami di Jambi cukup bicaranya 99,9 berapa persen sukses kami di Jambi. Dan tentunya saya sering datang ke daerah-daerah disambut petani gembiraria Pak. Biasanya datang pertama Pak, saya bikin kopi, kopinya kurang manis. Sekarang saya bikin kopi, kopinya nggak ada kopinya, gulanya yang banyak. Karena saking senangnya. Jadi alhamdulillah memberi dampak ekonomi yang luar biasa. Tentunya kita kembali lagi slow release ini dampaknya buah di luar musim. Untuk peruntukannya buah-buah tanaman batang besar Pak, yang sudah produktif. Jika masih kecil boleh menggunakan fotosintesa. Nah, tapi tak sampaikan lagi bahwa tanaman menyerap jika pH-nya di atas 5. Lah, cara menaikkan pH bagaimana? Ada beberapa cara, banyak cara. Yang pertama, biasanya petani atau dinas mengedukasi menaikkan pH dalam satu strip. Pengen 5, pengen ke 7, atau 4, pengen ke 5. Kan menangkap nutrisi kan 5 sampai 7. Jika pH-nya 4, pengen ke 5, dalam 1 hektar itu tambahkan 1 ton dolomit kapur pertanian. Mungkin kalau di sini petani-petani kalau musim hujan pakai dolomit. Kenapa? Karena tanaman biar mampu menangkap nutrisi jika musim hujan. Loh Pak, tapi tempat kami dolomit harganya mahal Pak. Oh, tempat kami murah Pak, per ton 50.000. Ya sudah, kita menghitung efisiensi biayanya. Jika ternyata di tempatnya Bapak per kilo 1.000-2.000, berarti per tonnya 2 juta, 3 juta. Kalau saya sarankan bisa menggunakan cara lain. Jadi cara tadi pertama menggunakan dolomit, menaikkan 1 strip pH dalam 1 hektar, tambahkan 1 ton. 4 pengen ke 6 tambahkan 2 ton, 4 pengen ke 7 tambahkan 3 ton. Hitungannya gitu Pak ya, rumusnya ya. Terus kemudian cara lain bagaimana? Bisa menggunakan fotosintesa Pak. Ini juga mampu menaikkan pH. Jadi efisiensinya ini cukup 4 saset dalam 1 hektar untuk menaikkan pH. 2 strip pH-nya kira-kira 4 pengen ke 6, pengen ke 7, bahkan bisa lebih. Didiamkan selama 7 hari baru dikasih makan. Tapi karena kandungan lengkap di dalamnya, kita pembenahan Pak. Karena betul-betul terbukti tanah yang pecah, tanah yang berkoloni tadi dikocor sempat pecah koloninya. Jadi otomatis ibaratnya gini, masalahnya kita tuh akar kita tuh diikat, dikasih makan di depan, dikasih makan pupuk, tapi tangannya diikat Pak. Jadi petani terkadang gini Pak, banyak mengedukasi yang menurut saya kurang pas. Kalau menurut ilmu kedokteran pun nggak ketemu. Tanaman sehat petani kita, jika tanaman sakit seharusnya diobati dulu.
Tapi setelah itu diberi makan. Di rumah sakit kan kalau sakit diobati, tapi kamu makan ya biar jaga imun. Tapi terkadang petani kita enggak, jika sakit dikasih makan lupa diobati, atau diobati saja lupa dikasih makan. Jadi itu harus kita pahamkan. Nah, dan banyak cara-cara Pak. Tanaman sehat seharusnya mulutnya terbuka untuk memberi makan, kita sehat, tapi cara makannya diinfus. Kan banyak disuntik, diinfus. Padahal diinfus itu kategori kalau kita ke rumah sakit di UGD nggak bisa apa-apa, baru dikasih makan via infus. Kalau kita nggak mampu makan, kira-kira seperti itu. Jadi mengedukasi selama tanaman sehat, mampu kita kasih makan dengan cara tadi stomata maupun dikocor. Kalau tanamannya agak kurang sehat, saya minta dikocor saja. Karena supaya membenahi tanahnya juga selain disemprot. Nah, bisa dimix Pak dengan slow release. Atau mungkin kalau yang memang tanaman buah atau horti pengen ngirit, ya sudah satu saset ini ditambahkan, dijadikan 4 tangki ukuran 20 liter, kemudian tambahkan 2 kg kompos, tambahkan 1 saset slow release dalam 1 tangki. Semprot maupun dikocor. Untuk sawit boleh, untuk beberapa tanaman juga boleh. Silakan dicoba deh. Nah, terutama slow release ini memang tadi dampaknya buah di luar, musim kandungan kita makro mikro Pak. Meskipun maaf, secara administratif kami menampilkan hanya mikronya saja, tidak makro mikro. Tapi kita majemuk, di dalamnya majemuk, dan itu sah sudut pandang kami di perusahaan karena kami punya haki. Maaf, kalau pertanyaannya nanti terkait kandungan bla bla kami tidak bisa menjawab karena maaf kami punya haki. Hak kekayaan intelektual sudut pandang perusahaan kami sah menutupi semua kandungan. Kira-kira gitu. Jadi kami menarasikan bahwa kandungan kami, saya sampaikan bahwa di dalamnya itu ada NPK, PLK, tapi administratif yang kita tulis tidak semua kita tampilkan karena berkaitan dengan haki. Takut ditiru. Itu memang haki kami, perusahaan Anda itu sah sudut pandang kami di perusahaan. Nah, tentunya memang kita majemuk makro mikro, cara packingnya tadi Pak ya, ditanam sejengkal saja, jaraknya sejengkal saja, 3 bulan sekali, umur sawit yang sudah produktif. Mungkin sawit 8 tahun, boleh 2, boleh, nggak apa-apa. Kita hitung efisiensi biayanya dulu. Makanya, tapi 1 saset cukup, boleh tambahkan yang cair kalau pengen efisiensi biayanya. Sebenarnya pakai 1 saset cukup, sudah bagus. Tapi kalau pengen percepatan, terkadang mitra itu nggak sabar, petani itu nggak sabar. Kita bilang namanya slow release itu kita rilis perlahan Pak. Tanaman makan pagi, siang, malam. Tapi petani pengennya dikasih hari ini, besok langsung berbuah. Kita tuh slow release, kita rilis perlahan, pelan-pelan selama hidupnya, sehingga kita memberi dampak pun luar biasa. Karena maaf, kami tidak berbicara sekarang banyak hal Pak, ya maaf. Setelah pakai semprot ini langsung berbuah, langsung tumbuh banyak, langsung berbuahnya luar biasa, dan kami tidak mau itu. Karena kami sering Pak, ibaratnya kami tuh pengennya memperbaiki buah diimbangi dengan munculnya daun. Berarti daun itu kan N, batang itu P, buah itu K. Jadi NPK itu N itu daun, P itu batang, K itu buah. Nah, buah rontok karena kurang kaya kaliumnya. Kan kalau bicara NPK ya maaf, kita sering melihat. Tak kasih contohnya Pak. Kita sering di depan rumah kita Pak. Depan rumah kita yang ada cor-coran, ada tanaman mangga, alpukat, kelengkeng, batang-batang besar buah itu yang ada cor-coran atau di paving. Ada ya Pak ya? Ada juga yang tanaman itu daunnya banyak tapi maaf tidak pernah berbuah. Ada ya? Ada juga buahnya terus gak berhenti-berhenti. Ada juga. Itu sering bertanya, kenapa seperti itu? Yang bisa tak traktir mie ayam. Nanti kan memang ada teknisnya. Jadi kalau bicara NPK banyak hal. Kita sering melihat tanaman depan rumah di yang sebelahnya cor-coran maupun ada pavingnya, buah. Ini buahnya banyak gak berhenti-berhenti. Ada juga ini daunnya banyak gak berbuah-buah terus daun. Ada juga. Karena gini Pak, jika Anda pengecoran pas waktu kemarau panjang, itu N-nya tertahan, N daunnya tertahan, K-nya yang keluar kaliumnya, sehingga buahnya tidak berhenti. Tapi pas waktu pengecoran, jika Anda pas ngecor atau maving pas musim penghujan, itu N-nya yang keluar, daunnya banyak, K-nya tertahan. Gitu Pak ya. Makanya kan alasannya
banyak, jadi ada tanaman yang ini berbuah ini enggak, kita kaji lah. Makanya butuh kecukupan nutrisi di dalamnya, termasuk NPK melengkapi kandungannya, sehingga dia daunnya pun akan memberi buah. Kira-kira gitu Pak ya. Jadi ini waktu sudah setengah 4. Kita pemaparan ada berapa Pak yang mau dipaparkan? 2? Ada tambahan lagi tidak? Yang sore sama fotosintesa saja atau ada tambahan lagi? Cukup 2. Habis ini nggak usah kemana-mana dulu, saya cuma ke belakang sebentar, izin break. Kita ada sesi tanya jawab. Ada sesi tanya jawab sehingga mungkin keluhan atau pertanyaan petani akan saya jawab semampu saya, menurut sudut pandang saya. Dan memang kalau emang pertanyaan yang susah-susah terkait dengan perusahaan yang lain, maaf, di mana saya bisa menjawab sesuai dengan kapasitas saya menjawab. Jangan kemana-mana, silakan yang diberikan mau ditanyakan apa. Habis ini sesi tanya jawab karena meningkat waktu sudah setengah 4. Nanti bisa setengah 5 karena setelah itu Pak Randu sebentar lagi akan naik. Izin Pak Randu, saya tambahin sedikit supaya nanti pertanyaan mitra atau petani atau ini mau ditanyakan. Oke, nggak usah kemana, silakan disiapkan dulu pertanyaannya. Saya izin ke belakang sebentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.